Shalom, salam sejahtera saudara-saudari dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Surat 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ditanya kepada kita, apakah yang paling berharga dalam hidupmu? Apakah yang menjadi jawaban kita? Apakah yang paling berharga dalam hidupmu? Mungkin ada yang mengatakan tabungan atau deposito yang banyak yang dia miliki itu sangat berharga baginya. Ada yang mengatakan keluargaku adalah yang paling berharga dan segala-galanya. Atau bagi saudara-saudari yang memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan dan karirku adalah segala-galanya. Inilah yang paling berharga untukku. Atau ada yang memiliki banyak investasi, rumah, dan bangunan lainnya. Inilah buatku yang paling berharga. Tentu jawaban kita akan beraneka ragam berdasarkan latar belakang dan juga kondisi kita masing-masing. Tetapi sesungguhnya kalau kita boleh jujur dan mengetahui di dalam iman kita, ternyata yang paling berharga yang ada dalam hidup kita adalah ketika kita ditebus oleh Tuhan. Yaitu hidup kita, yaitu keselamatan kita. Bukan apa yang ada di dunia ini, tapi pengorbanan Tuhan Yesuslah yang paling berharga. Karena nilainya tidak dapat dibeli dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Ternyata pribadi kita ini, hidup kita inilah yang paling berharga. Bahkan sekalipun kita hidup di tengah ekonomi yang sulit, kita adalah orang yang miskin, kita adalah orang yang tidak punya apapun, tapi ternyata kita adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Penebusan Tuhan Yesus melalui kematiannya menjadikan kita berharga. Itu sebabnya ada konsekuensi atau sesuatu hal yang harus kita kerjakan jika kita menjadi orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal, yang telah lunas dibayar, yang tadinya kita diperbudak oleh dosa, yang tadinya kita hanya memiliki upah kematian, yaitu upah dosa tersebut. Namun Tuhan mengangkat kita dari dosa, Tuhan melayakkan kita menerima keselamatan. Itulah yang menjadikan kita berharga. Saudara-saudari, di dalam tradisi Yahudi ada banyak sekali budak-budak yang diperjualbelikan. Dan nas ini mau menggambarkan kita pada awalnya adalah seperti budak yang diperjualbelikan, yang akan binasa karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan mengambil kita dari status budak dosa itu, dan Tuhan membayar lunas sehingga kita menjadi milik Tuhan. Dan sekarang saya dan Anda adalah orang yang sangat berharga, terlepas dari pergumulan atau status kita, tapi kita adalah orang yang berharga karena Tuhan telah membeli kita dengan lunas melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kalau kita adalah orang yang berharga, kalau kita adalah orang yang ditebus oleh Tuhan, apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus kita kerjakan? Firman Tuhan dalam renungan hari ini berkata, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Seperti apakah hamba manusia? Yaitu orang yang terpikat pikiran hatinya kepada dunia ini. Hamba manusia adalah orang yang memprioritaskan keinginan dagingnya. Hamba manusia adalah orang yang memprioritaskan kepentingannya. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita hanya menjadi hambanya. Kalau seseorang sudah dibeli, dalam tradisi Yahudi misalkan ada budak yang sudah dibeli, maka budak itu harus menghamba pada tuan yang telah membelinya. Apapun yang dikatakan tuannya harus dikerjakan oleh hambanya. Sekarang kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita dibayar lunas oleh Tuhan, maka kita bukan lagi budak dosa, tapi sekarang kita menjadi budak atau juga hamba Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh memahami bahwa kita adalah orang yang
berharga di mata Tuhan. Sekalipun dunia mengabaikan kita, sekalipun dunia tidak memperhitungkan kita, tapi Tuhan sungguh membuat kita menjadi biji matanya. Kita begitu istimewa untuk Tuhan. Maka berikanlah hidupmu menjadi hamba Tuhan. Biarlah kita diperhamba oleh Tuhan saja. Apa yang Tuhan katakan itulah yang kita lakukan. Mari semakin mendengarkan sabda Tuhan. Mari semakin dekat dengan Tuhan sebagai rasa syukur kita, ucapan terima kasih kita karena Tuhan telah membeli kita dengan keselamatan melalui kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, biarlah hari ini kita mengingat kembali betapa kita harus menutup diri kita dari segala dosa, kebohongan, kejahatan, dusta, semua itu jauhkanlah dari pikiran kita dan hiduplah benar di hadapan Tuhan sebagaimana kita adalah anak-anaknya, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Semoga firman hari ini dapat kita lakukan seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Mengajarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus, telah Engkau bayar lunas sehingga kami berharga di mata-Mu. Dunia ini boleh mengabaikan, mengacuhkan kami, tidak memperhitungkan kami, tidak menganggap kehadiran kami, tapi Engkau membuat kami begitu istimewa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Biarlah kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah kami menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba manusia. Biarlah kami menjadi hamba-Mu yang turut segala perintah dan juga segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajari kami, kuatkan kami melakukan firman-Mu. Ya Allah yang maha baik, segala sesuatu yang hendak kami lakukan pada hari ini, kami serahkan kepadamu, kuatkan kami, berikan kami hikmat untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sedang terbaring lemah dan sakit, berkati mereka, berikan mereka kesembuhan dan iman yang hidup, supaya mereka beroleh kesembuhan, karena mukjizat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Berkati yang sedang berduka dan bergumul, Tuhan akan hadir menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat menjalani hari pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom. Shalom, Amang Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua seluruh kategorial Napo Sebulung, sekolah minggu, dan semua jemaat HKBP Keramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Panitia HUT dan Kotilon. Atas nama Letnan Kolonel TMPC Mare-Mare, kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat transfer ke rekening Panitia HUT dan Kotilon HKBP Keramat Jati tahun 2022 yang tertera di bawah ini. Bank Mandiri atas nama Sahat Ranto Hasiholan. Besar harapan kami acara ini dapat terselenggara dengan lancar, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Oras.